damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini dari kitab Kejadian pasal 18 mulai dari ayat 20 hingga ayat yang ke-32. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku tidak berkata. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasus Sodom dan Gomora adalah kasus peradilan yang menunjukkan seorang hakim yang adil, hakim yang benar-benar berpegang kepada kebenaran,
hakim yang tidak mau menjatuhkan hukuman tanpa penelitian, tanpa fakta-fakta. Karena hakim itu adalah hakim yang mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, kalau nats ini mengangkat atau menunjukkan tentang seorang hakim yang adil, maka bila diperhadapkan dengan konteks Indonesia, konteks peradilan kita, apa yang bisa kita renungkan? Apakah kita masih bisa menemukan sosok hakim yang adil di tengah-tengah peradilan bangsa dan negara ini? Saudara-saudara, memang muncul pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan tentang masih adakah hakim yang dapat dipercaya sebagai seorang penegak hukum keadilan yang benar-benar adil? Masihkah kita dapat merasakan keadilan yang sejati dalam keputusan-keputusan peradilan? Pertanyaan-pertanyaan itu beralasan. Karena apa? Banyak kasus yang menjadi contoh dalam peradilan-peradilan di tengah-tengah bangsa dan negara. Banyak penegak hukum yang tertangkap tangan oleh KPK menerima suap, baik di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi, bahkan sampai di Mahkamah Agung. Bukan hanya hakim, tapi panitera. Bukan hanya pemutus, tetapi juga pendakwa. Bukan hanya pendakwa, tetapi juga advokat. Bukan hanya advokat, tetapi juga polisi. Di semua aras yang terlibat dalam penegakan hukum di tengah-tengah bangsa dan negara ini telah mencoreng wajah peradilan kita. Sehingga muncullah pertanyaan tadi, apakah masih ada hakim yang bisa kita harapkan untuk menegakkan keadilan? Saudara-saudara, dari peristiwa-peristiwa yang ada, maka muncullah perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu oleh karena apa? Karena memang orang-orang yang terlibat di dalam penegakan peradilan itu sudah bisa diarahkan. Karena memang mereka tahu orang-orang yang terlibat di dalam peradilan itu ada interes pribadi, ada interes kelompok, sehingga membuat wajah peradilan kita memang sudah tercoreng. Nah, untuk itulah saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini membuat pencerahan kepada kita bahwa sebenarnya masih ada hakim yang dapat dipercaya, hakim yang benar-benar mau menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan hakim itu adalah
diharapkan menjadi pola panutan bagi penegak hukum di tengah-tengah bangsa dan negara. Sehingga demikian, kita tidak akan menemukan lagi orang-orang yang menangis ketika berhadapan dengan kita. Tapi orang akan merasakan ada rasa nyaman karena sungguh dia bisa menerima keputusan yang diambil itu adalah demi keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, kasus Sodom adalah delik aduan. Karena di dalam ayat 20 dikatakan, maka Tuhan memberitahukan kepada Musa, sudah banyak keluhan-keluhan atau dakwaan-dakwaan tentang kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang luar biasa terjadi di Sodom. Jadi keluhan itu terangkat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sebagai hakim tidak mau memutus, membuat pengadilan tanpa fakta. Makanya dia turun. Dia tidak mau hanya sekedar mendengar aduan, tetapi dia mau melihat apakah sungguh itu, apakah aduan itu bukan fitnah, apakah aduan itu bukan bohong. Dan ternyata memang adalah benar, karena dua malaikat yang disuruh ke Sodom sungguh juga mengalami perilaku yang tidak terpuji dari orang Sodom. Karena memang orang Sodom sungguh sudah dirasuki kejahatan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan manahatan, itu sebenarnya kalau dicoba menggali dari sudut bahasa aslinya, dosa berat di sini atau manahatan itu sebenarnya menunjukkan bahwa dosa itu sudah menjadi habitat mereka. Manang dohong tangga nuna dipardadikon nasidane dosa. Nuna dipardadikon nasida. Nuna tadi mundar nasida dosa ikasa apa nih? Alain dong. Kita lihat ketika dua malaikat itu hadir di rumah Lot, justru penduduk Sodom meminta kepada Lot, keluarkan, berikan mereka kepada kami supaya kami kenal mereka. Saudara-saudara, ada dua penafsiran tentang perkataan ini. Yang pertama mengatakan kalau warga Sodom meminta keluarkan dan berikan supaya kami mengenal mereka. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk mengenal ialah iada. Iada artinya adalah mengenal dalam konteks seksualitas. Jadi dari situlah saudara-saudara muncul istilah sodomi, karena memang salah satu bagian dosa kejahatan orang Sodom adalah homoseksual. Jadi lihatlah, dua tamu Lot yang laki-laki diminta supaya diberikan agar disodomi. Luar biasa saudara-saudara. Masa tamu yang datang ikut digadani, ikut mengalami kejahatan tersebut. Lalu apa jawab Lut? Lut mengatakan,
sini ada 2 anak gadis saya yang masih perawan. Inilah jaminannya. Artinya, Lot mau berkorban untuk menyerahkan kedua putrinya dengan harapan orang suruh itu menurunkan niat jahatnya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat bacaan selanjutnya, orang suruh tidak bergeming, mereka mundur. Dan disitulah Tuhan menunjukkan siapa Dia yang sebenarnya. Karena ketika orang Sodom mau merasuk ke rumah Lot, disitulah Allah bekerja sebagai malaikat untuk menutup pintu, menjaga, melindungi Lot, sehingga niat jahat daripada orang Sodom tidak terlaksana. Nah, saudara-saudara, peradilan yang dilakukan oleh hakim yang adil ini didengar oleh Abraham. Abraham tahu akibat dari benar kejahatan itu adalah bumi rusak. Sodom akan dijungkir balikan, Sodom akan dihancurkan. Oleh karena itu, hati Abraham terenyuh. Pemberitahuan Allah itu mengharu-birukan perasaan hati daripada Abraham. Dan di dalam konteks itulah dia memberanikan diri untuk mencoba mengusulkan sesuai dengan tata kelola hukum yang berlaku di daerah itu, di mana ada tata kelola hukum di daerah itu yang disebut dengan peradilan perwakilan. Pengadilan perwakilan. Makanya dikatakan kalau ada 50 orang yang benar, apakah Tuhan membebaskan mereka secara keseluruhan? Artinya kebenaran daripada orang yang 50 ini mewakili seluruh penduduk Sodom. Dan luar biasa saudara-saudara, hakim yang adil ini bukan hakim yang berwajah angker, tapi dia adalah seorang hakim yang komunikatif, yang mau berdialog. Lalu Allah mengatakan kalau memang ada 50, ya oke, mereka bisa selamat. Artinya apa? Tuhan dalam hal ini hakim menjawab permohonan Abraham atau memaui keinginan daripada Abraham. Tetapi rupanya Abraham pikir, jangan-jangan tidak ada 50. Maka terjadilah negosiasi, terjadilah tawar-menawar sampai 5 kali. 50, 45, 40, 30, 20, dan 10. Bayangkan saudara-saudara, berulang Abraham memberanikan diri. Itu oleh karena apa? Karena dia memang peduli, ya, dia peduli akan masalah yang sedang terjadi di Sodom dan Gomora. Dan dia berharap orang-orang Sodom itu masih bisa ditolong. Allah memberikan peluang. Ya masih 10 orang pun jadilah. Tapi saudara-saudara, berhenti di situ. Kan tidak ada lanjutan kan? Dikatakan sesudah dia menyampaikan permohonannya 10, hakim itu mengatakan oke, lalu pergilah baik Abraham maupun hakim itu. Tidak ada penyelesaian.
pemahaman sastra itu mau mengatakan supaya pembaca merenungkan sendiri apa sebenarnya yang bisa untuk kelanjutannya. Atau dengan kata lain, kita yang sedang membaca hari ini, kita yang sedang mendengar hari ini, diperhadapkan dengan perenungan. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Apakah kita mau melanjutkan yang dilakukan oleh Abraham itu atau tidak? Apakah kita hanya terpaku kepada proses peradilan yang dilakukan Allah dengan Abraham? Ataukah kita mau terlibat di dalam kepedulian kita? Dan berdasarkan proses yang dilakukan Abraham, sebenarnya terbuka satu permohonan yang bentuk yang lebih berani lagi. Seandainya ada satu orang yang benar, masihkah penduduk Sodom bisa diampuni? Beraninkah Anda membuat pertanyaan itu, permohonan itu kepada Tuhan? Atau Anda juga termasuk orang yang berhenti di sosok 10 orang? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kepedulian Abraham kepada penduduk Sodom menunjukkan bahwa di dalam diri Abraham tidak hanya berpikir keselamatan orang benar, tetapi juga dia berpikir bahwa rahmat Tuhan masih terbuka untuk orang-orang berdosa. Dan itu yang membuat dia berani menyampaikan permohonan itu. Karena bagi Abraham, kalau sistem perwakilan kejahatan semua orang atau orang banyak ditimpakan juga kepada orang benar, maka sekarang Abraham berbalik. Keselamatan orang benar sebaiknya juga mendapatkan makna keselamatan kepada orang yang berdosa. Jadi kalau orang benar itu diselamatkan, ya kiranya sistem perwakilan tadi juga berlaku, di mana rahmat Tuhan itu kena mengenai juga kepada orang jahat. Saudara-saudara, memang ini pelik untuk dipahami. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita mau melihat kehidupan Abraham yang sungguh-sungguh peduli. Dan di dalam pemahaman Allah yang adil itu memutuskan peradilannya bukan semata-mata berdasarkan murka, tetapi juga bisa berdasarkan rahmat kasih setia. Kalau kita coba bawa kepada perjanjian baru, peristiwa seorang ibu, seorang janda yang ngeraung-raung berkali-kali mendatangi hakim, ya, untuk mendapatkan pembenaran dirinya. Apa yang terjadi? Padahal hakim itu hakim yang banyak. Ada kategori hakim sebenarnya itu hakim yang jahat, kan? Tetapi karena berulang kali janda ini datang dan menangis, akhirnya apa? Kekerasan hati hakim yang jahat ini luluh, dan permohonan daripada janda ini dikabulkan. Artinya saudara-saudara,
Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan mengiba-iba, betapapun besarnya dosa kejahatan kita, maka hati Tuhan bisa tumbuh karena rahmat-Nya luar biasa, kasih-Nya lebih besar daripada amarah-Nya. Dan itulah saudara-saudara yang sudah dialami melalui kematian Yesus Kristus. Memang amarah Tuhan telah terjadi, tetapi justru kita dibenarkan. Hukuman mati sudah dibebaskan dari kita orang-orang berdosa. Perenungan yang kedua, saudara-saudara, sebagaimana Abraham di sini adalah seorang pendoa syafaat yang tidak hanya berpikir untuk dirinya, yang tidak hanya berpikir kepada keluarga keponakannya, karena ada penafsir yang mengatakan tak kena atau lain anaknya bangna silut dohot keluarga di sini, maksud dohot itu mati. Itu benar begitu dikejar si Abraham permohonannya. Tapi kalau penafsir yang lain mengatakan tidak, karena sungguh Abraham itu adalah orang yang peduli kepada sesamanya. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kalau Anda mengatakan Anda adalah orang percaya, maka saudara sekarang terpanggil sebagai Abraham. Mohonlah pengampunan atas dosa-dosa bangsa ini, supaya bangsa ini luput dari kemarahan Tuhan, supaya negara ini luput dari penghukuman Tuhan. Dan mari kita lihat, dan mari kita dengar. Saya pikir dari antara kita yang hadir ini masih ada lebih 10 orang yang benar. Anda aminkan itu? Amin. Kalau itu kita aminkan, maka kebenaran Anda bisa mewakili masyarakat yang penuh bergelimang dosa, sehingga amarah Tuhan tidak akan serta-merta lagi turun atas bangsa dan negara ini. Karena itu saudara-saudara, ingatlah kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan persoalan-persoalan peradilan adalah kehadiran yang membawa rasa nyaman, karena Anda punya arti menyalurkan, menebarkan rahmat Allah. Dan dalam konteks itu, saudara-saudara, kita memahami visi HKBP yang mengatakan HKBP berkat bagi dunia. Itu kan visi HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Perwujudan itu adalah apa yang dilakukan oleh Abraham. Soal jawaban Tuhan, jangan pernah ragukan. Tuhan lebih tahu jawaban yang paling tepat di dalam tindakannya sebagai hakim yang adil. Terpujilah Tuhan, hakim yang adil itu yang masih bisa kita andalkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sekaligus menyemangati penegak hukum kita agar mereka juga turut penegak hukum yang berkeadilan. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kami diperhadapkan dengan suatu pencerahan di mana masih ada
sosok hakim yang benar, yang berkeadilan, yang tidak memutus pengadilan dengan seturut daripada apa yang dia pikirkan, tetapi benar-benar berlandaskan fakta yang bermuatan rahmat kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa, kiranya para penegak hukum kami meneladani hakim yang agung ini, dan biarlah Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi para penegak hukum kami, agar mereka benar-benar orang-orang yang setia akan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga rahmat Tuhan akan menjadi kebahagiaan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Abraham abad 21 yang peduli, yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mendoakan mereka, memohon pengampunan, memohon rahmat-Mu, agar amarah-Mu dikalahkan oleh kasih setia. Terima kasih Bapa, jadikan kami sungguh menjadi berkat bagi dunia ini, di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita, kita mengangkat pujian dari